Dua sosok yang sering disebut-sebut sebagai kingmaker, Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh dinilai bakal berbeda haluan jika Prabowo Gibran benar-benar memenangkan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing yang membaca rekam jejak PDIP yang dipimpin Mega dan Nasdem yang dipimpin Paloh. Nah, hal itulah juga bisa terjadi antara Megawati dan Surya Paloh, dan mereka punya historical hubungan pribadi dalam pengertian yang positif, sehingga itu bisa terjalin. Nah, oleh karena itu, bisa saja nanti bahwa APD bersama Nasdem berada di oposisi pemerintah. Hanya saja, sedikit saya mempertanyakan Nasdem, karena sepanjang yang catatan saya, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa Nasdem ini hampir selalu di kekuasaan. Sementara PD Perjuangan, saya berkesimpulan DNA tanda kutip ya, DNA politiknya ada sebagai oposisi, dan itu sudah disampaikan beberapa jumlah kader PD Perjuangan termasuk Hasto Kristanto. Jadi oleh karena itu bahwa dinamika politik ke depan masih sangat cair, tetapi dapat kita menduga kalau misalnya benar-benar Prabowo dilantik jadi presiden dan wakil presidennya Gibran, tentu dengan asumsi quick count itu sama dengan real count nanti, maka bahwa PD Perjuangan, Megawati tampaknya lebih cenderung di oposisi, sebagaimana juga berita yang dimuat hari ini atau kemarin, Hasto .2, begitu judul berita bahwa mereka adalah siap jadi oposisi. Kita lihat misalnya, masa Orde Baru, begitu kuatnya powerful, PD Perjuangan mendobrak. Ketika mendobrak itu kan peran oposisi. Nah, kemudian ketika SBY berkuasa 2 periode, Megawati atau PD beroposisi. Selama reformasi 2 kali PDI di bawah kepemimpinan Megawati melakukan oposisi. Dan dengan dioposisiannya, katakanlah melawan tanda kutip pemerintahan Orde Baru karena itu oposisi, mereka mendapat respon dari publik itu, dari masyarakat, dari rakyat, sehingga tingkat keterpilihan mereka tinggi. Kemudian masa SBY yang kedua kali tidak ada di kekuasaan, boleh jadi loh melalui mediasi-mediasi kekuasaan mendekati PDI Megawati supaya kadernya ada di kabinet SBY. Saya menduga bahwa Megawati tegas tidak berada di kekuasaan. Nah, peran oposisi yang dimainkan oleh PD Perjuangan nanti akan lebih merdeka ketika tidak ada menterinya. Tetapi ketika ada menterinya di partai, tetapi seolah-olah memerankan oposisi sangat-sangat tidak efektif dan setengah hati kalau mengkritik pemerintah. Kenapa? Karena ada di situ kabinetnya, misalnya Nasdem. Sampai sekarang kan ada kabinetnya, maka amat sulit bagi Nasdem untuk mengambil suatu langkah-langkah yang sifatnya oposan daripada Joko Widodo. Tetapi PD Perjuangan tentu di situ ada kabinetnya, tetapi menteri yang ada di kabinet Joko Widodo adalah hasil keringat PD Perjuangan dan bersama-sama Joko Widodo, bukan pendatang baru. Demikian. Seperti diketahui, Megawati merupakan Ketua Umum PDIP, pengusung utama pasangan Ganjar Mahfud, dan Surya Paloh adalah Ketua Umum Nasdem, pengusung utama pasangan Anies Muhaimin. Keduanya berada di persimpangan ketika quick count menunjukkan Prabowo Gibran unggul dan berpotensi menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.